pada ibadah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum nyala ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillah, ibu rahimakumullah, biiznillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling sehat, iman, Islam, aman, nyaman, tentram, adem. Yes. Bogor lagi adem ya hari ini. Kalau kata tetangga saya, nah ini baru Bogor katanya. Biasanya kan nggak berasa Bogor. Jadi yang sepuh-sepuh asli orang Bogor tuh pada bilangnya, nah Bogor tuh dulu kayak begini Neng katanya, pagi-pagi teh berkabut katanya gitu, malam teh dingin katanya. Sekarang mah pagi-pagi udah hareudang ya, malam udah hareudang. Sekarang berasa banget di Bogor, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memanfaatkan nikmat untuk amal salihan taradah. Apalagi udah usia-usia kita ya Bu ya, usia lolita. Kan kalau di usia lolita tuh ada clue khusus dari Allah kan ya. Ada doanya khusus, ada amalan khusus kalau udah 40 tahun ke atas. Doanya apa Bu? Khusus untuk 40 tahun ke atas. Apa tuh? Kalau saya sebutin satu patah kata aja Ibu pasti apa? Rabbi auzi'ni. Kan apa kan? Ibu mah suka tawadu atau meni rendah hati, ditanya teh enggak mau jawab. Itu kata Allah adalah doa kalau orang itu sudah sampai di usia 40 tahun. Nah, surat apa? Surat apa Bu? Al-Ahqaf ayat 15 ya. Jadi kalau udah usia 40 tahun ke atas tuh kata Allah udah banyakin syukur. Syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita dan syukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tua kita. Jadi syukurnya itu ke kitanya makin baik, ke orang tua makin baik. Amal sholihan taradah, dan beramal saleh dengan amal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang ada amal saleh yang Allah enggak ridho? Enggak ada sih, semua Allah ridho. Tapi ketika di-announce seperti itu artinya amal soleh yang gak cuman standar, amal soleh yang sampai Allah tuh puas banget. Nah itu. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Usia 40 tahun ke atas teh harus memastikan kualitas keturunan kita itu akan lebih baik dari kita dan akan bisa memberikan kebaikan kepada kita, karena kita makin tua makin sedikit amalnya. Iya kan? Kalau dulu masih muda meren ke majlis taklim teh bisa bang bingbang kesana kemari gitu. Sekarang mah yang dekat rumah aja, lututnya sakit. Nanti orang tua kalau udah terkapar, ada yang stroke, ada yang darah tinggi apa gitu, nauzubillah ya. Tapi cenderungnya begitulah, makin tua makin sedikit kemampuan beramal saleh. Kalau masih muda, suami masih kerja, wah kita bisa sedekah kesana kemari. Begitu suami pensiun, Bu Sufi ngajuin proposal, suami saya udah pensiun, Bu Sufi. Berkurang tuh. Nah, maka di posisi itu pastikan bahwa anak-anak kita wa aslih li fi dzurriyyati.
Anak kita lah yang bisa memberikan, menambahkan kebaikan amal soleh kepada kita. Yang keempat, usia 40 tahun ke atas itu adalah inni tubtu ilaika, banyakin tobat. Karena makin panjang usia kita, yang hampir pasti itu adalah maksiatnya. Kalau amal soleh, kita beramal soleh, tapi pasti diterima nggak? Wallahu alam kan. Tapi kalau orang bermaksiat, pasti dosanya nggak? Pasti. Jadi yang lebih pasti di dalam panjangnya usia kita itu adalah dosa kita. Kalau pahala mah wallahu alam gitu kan. Nah, jadi banyakin tobat. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pastikan di usia 40 tahun itu kita mengafirmasi diri secara positif, secara kuat bahwa saya ini Islam. Bawalah keislaman itu sampai kita wafat nanti. Karena tidak jaminan ya keislaman kita itu sampai akhir hayat. Nauzubillah min dzalik, semoga kita husnul khatimah ya, jangan su'ul khatimah, nauzubillah. Tapi kan kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Nah, itu usia 40 tahun. Ini kan wajah-wajahnya wajah-wajah patas-patas semua nih kayaknya. Ada yang di bawah 40 tahun? Nah, nggak ada kan? Karena kalau masih di bawah 40 tahun itu masih paciwah sama anak. Ya kan, Bu? Masih paciwah sama anak yang mau sekolah lah, segala macam. Jadi rata-rata yang ke Majlis Talim itu patas-patas 40 tahun ke atas. Dimana anak udah mulai agak besar gitu ya, suami udah mulai nyaman dan seterusnya ya. Jadi 5 amalan khusus itu yang harus kita utamakan. Kita memperbanyak syukur, walaupun di usia tua tuh kadang-kadang udah mulai banyak yang kerasa. Nah, tapi harus mengutamakan syukur. Sakit pinggang, umurnya berapa, Bu? 70 tahun. Alhamdulillah baru kerasa di umur 70 tahun. Kan gitu ya. Aduh, saya mah kalau berdiri teh Bu Sufi lututnya suka sakit. Yes. Kan kalau usia-usia kita nih kalau habis pada duduk gini nanti mau berdiri kan slow motion semua tuh. Set. Nggak ada yang tiba-tiba gitu. Ya alhamdulillah lah dikasih sakit lutut di umur-umur segini ya. Coba kalau kita udah tua lututnya masih jag-jag, main berenang kan itu kan dia. Iya kan? Saya mau udah tua Bu Sufi, giginya udah banyak yang ompong. Alhamdulillah dibikin ompong. Udah ompong aja kita kolesterolnya tinggi. Apalagi kalau nggak ompong segala dimakan berenang. Hayo makin cepat tuh kena stroke kan. Allah mah baik Bu sama kita. Matanya makin buram udah alhamdulillah. Coba kalau matanya bengras. Bengras tuh apa? Ya masih bening gitu. Yang jauh-jauh yang ini pengennya teh gimana, alhamdulillah berarti hisaban mata kita makin berkurang kan gitu, alhamdulillah. Baik, kita bukan membahas itu ya, tapi itu mah sekedar reminder aja. Ternyata ada yang nyatet lagi padahal udah saya jelasin dari kapan tahu itu. Ini yang gabung di YouTube, di TikTok juga mungkin bingung, Bu Sufi tiap ngebuka acara sering banget ngebahas ini karena jamaah saya kebanyakan ibu-ibu lolita. Lolos 50 tahun. Bawahan dikit ibu-ibu jelita jelang 50 tahun. Bawahan dikit ibu-ibu patas 40 tahun ke atas. Jadi kalau 40 sampai 45 itu patas. 45 sampai 50 itu jelita. 50 ke atas lolita. Baik, alhamdulillah. Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan mudah-mudahan sampai beberapa pertemuan ke depan ya. Semoga kita ditakdirkan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu terkesan dengan 89 ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata di dalam Al-Quran itu ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu jumlahnya ada 89. Kata dosen saya waktu saya kuliah S2, kalau kita tidak bisa mengamalkan seluruh Al-Quran 6.326 ayat, banyak banget kan itu gitu, maka amalkan saja yang 89 ayat. Yang mana 89 ayat itu
diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Saya rasanya pernah menjelaskan beberapa kali ya. Apa artinya ya ayyuhalladzina amanu? Maknanya. Kalau artinya kan tahulah semua ya artinya. Artinya apa, Bu? Wahai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Iya kan? Ini yang dipanggil adalah orang-orang beriman saja. Ada yang jawab, saya juga Lolita Bu Sufi. Katanya tos ya Bu, mas saya juga Lolita. Kalau kita lihat terjemahannya, wahai orang-orang beriman, kadang-kadang kan Allah tuh memanggil ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya bani Adam gitu ya. Ketika Allah mengkhususkan ya ayyuhalladzina amanu, berarti panggilan ini hanya untuk orang yang merasa punya iman. Makanya tadi saya bercandaannya, wahai orang-orang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Kan kalau misalnya kita dipanggil, misalnya kita di pasar gitu lagi rame, terus ada yang manggil, Bu dari belakang, langsung nengok nggak? Langsung nengok nggak Ibu? Ibu pasti lirik-lirik dulu kan? Lah ibu-ibunya banyak, ke saya bukannya gitu kan? Kita nggak jelas tuh ke saya atau bukan. Iya sih saya ibu-ibu, tapi itu orang manggil saya atau bukan gitu. Tapi kalau saya dipanggil, oi Sufi Jatiningsih binti Suntama Panji Purnama, saya nggak cuman begini tuh, saya pasti balik badan, iya gitu. Kenapa? Itu aku banget gitu. Jadi ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, pertama kita tuh harus taki-taki. Taki-taki itu apa? Kuda-kuda. Harus kuda-kuda karena itu akan menentukan apakah kita merasa beriman atau tidak, sehingga kita layak nengok, layak memenuhi panggilan Allah itu. Itu satu. Jadi kata siapa saya lupa ya, bukan Imam Ibnu Qayyim atau Imam Ibnu Taimiyah, lupa. Jadi kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita tuh harus langsung kuda-kuda untuk menanyakan kepada diri kita, saya beriman gak ya? Seberiman apa saya? Kalau misalnya gini, kalau ada yang manggil, Eis, langsung nengok gak saya? Eis yang mana ya? Saya bukan ya. Nah, mungkin masih gitu. Eis Sufi, nah, rada makin jelas tuh kan? Saya kayaknya nih. Kalau Eis Sufi Jatiningsih, itu makin ini kan. Kalau ditambah oi Sufi Jatiningsih binti Suntama Panji Purnama, makin aja itu gue banget, akan gitu. Jadi seberapa iman kita, senengok itulah gitu, seresponsif itulah kita, sehingga makna kedua dari ya ayyuhalladzina amanu itu adalah kualitas respon itu akan sangat tergantung kepada kualitas iman. Ini dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bagaimana kualitas saum? Kan tadi yang pertama adalah orang yang akan merespon hanya orang yang beriman. Kita tanya sama orang yang gak saum Ramadan, mereka punya iman gak? Kadang-kadang punya, tapi cuman kok kamu gak puasa? Tahu gak ini Ramadan? Tahu atuh. Tahu wajib puasa? Tahu tuh, masa nggak tahu? Makanya tahu juga saya makannya umpet-umpetan. Dia tahu, tapi coba bayangkan, ketika dia punya iman, tapi kemudian imannya itu tidak cukup untuk membuat dia nengok sama Allah. Itu kayak tadi ibu-ibu dipanggil, Bu, emang gue ibu-ibu, tapi nggak nengok karena belum tentu ke saya kan gitu. Tapi kalau kita sudah nengok, artinya kita sudah punya iman. Dan yang kedua adalah kualitas amalnya tergantung imannya segimana gitu. Jadi kita kuda-kuda, kita taki-taki, jaga-jaga kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu tuh kita nanya sama diri kita, nih iman kita segimana nih? Nih respon kita segimana nih? Ketika dipanggil saum saya sekualitas apa? Apa bedanya orang yang saum asal saum?
yang penting kan nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri kan dari fajar sampai maghrib, nggak ini aja nggak bawa gitu tidur, batal nggak? Nggak batal kan? Ya tapi imannya segitu. Tapi ada yang sambil saum teh, sambil tarawihnya, sambil tilawahnya, sambil sedekahnya, ngasih makan orang berbuka dan seterusnya. Tapi tilawahnya saya mah musuhi paling juga sekali hatam. Tapi ada orang yang seperti Imam Syafi'i, beliau hatamnya berapa kali? 2 kali sehari. Saya pernah cerita sama Ustadz saya, kata saya, Ustadz, ini nggak kebayang, saya mah hatam sehari sekali aja nggak kebayang. Bu Sufi aja nggak kebayang, saya mah kebayang. Jadi buat kita makan kebayang, apa yang membuat Imam Syafi'i bertahan sebegitu kuat untuk hatam 2 kali sehari. Sahabat itu ada yang 4 kali sehari. Saya nggak kebayang tuh. Mungkin kalau saya ngebayangin itu tuh karena karomah mereka tentang waktu. Bisa jadi waktu sejamnya kita tuh, mereka mah bisa melakukan sesuatu yang mungkin sama dengan 5 jamnya kita gitu. Kualitas iman nanti akan menentukan seberapa baik amalnya. Yang ketiga, kalau diawali ya ayyuhalladzina amanu, ini pasti Allah akan menyampaikan sesuatu yang berat, tapi pahalanya banyak, pasti. Makanya yang Allah panggil yang punya iman, karena yang nggak punya iman nggak akan kuat, nggak akan mampu untuk melakukan seruan ini. Makanya yang dipanggilnya orang-orang beriman. Insyaallah ya. Asa jadi Agnes Monica melorot lagi dah nggak nyangkut di telinga ya. Sebentar kita betulkan dulu ya, telinganya keluarin. Baik, bismillah. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, sebetulnya mencari 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu hari ini sangat mudah ya. Pakai neng ai, pakai neng meta, pakai neng cici gitu ya. Pakai chat GPT gampang lah. Saya sudah mengumpulkan 89 itu dan Masya Allah setelah saya baca dari awal sampai akhir, sebagian besar itu tentang akhlak. Sebagian besar. Nanti ibu boleh survei sendirilah, teliti sendiri. Itu sebagian besar itu tentang akhlak. Sebagiannya lagi tentang akidah, kemudian tentang jihad, tentang Al-Quran, tentang Allah dan Rasulnya itu masuk di bab akidah. Tapi yang jelas sebagian besar itu tentang akhlak. Itu yang membuat saya tuh Masya Allah ya gitu. Allah tuh kan kalau ada seorang raja mengeluarkan titah penting gitu, kalau raja itu dikjaya pasti akan memprioritaskan, saya tidak boleh diginiin, kamu harus gini ke saya, pajak harus dipotongin, segala macam kan gitu. Self orientednya kepada si rajanya. Allah enggak. Allah tuh enggak self oriented, yang penting semua hamba-hamba tuh nyembah saya gitu. Tapi bagaimana dengan rahman rahimnya Allah? Justru Allah lebih mengedepankan akhlak di dalam ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ininya dari mana ya? Startnya? Mau kita bahas semua gitu? Gak mungkin lah ya. 89-nya gak mungkin kita bahas. Tapi kita sampling aja ya, menunjukkan bahwa benar nih kalau ayat yang ayyuhalladzina amanu itu memerlukan iman yang kuat karena pahalanya besar, karena pekerjaannya berat. Saya ambil contoh misalnya di surat Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Ista'in, meminta tolonglah kamu kepada Allah bis-sabri, dengan sabar dan salat. Apa itu sabar? Sabar itu kan
bukan diem termenung terus nungguin pertolongan Allah gitu, enggak. Kalau di dalam bayangan saya, sabar itu bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah, dalam meninggalkan maksiat Allah, dalam menghadapi ujian. Kita bersungguh-sungguh sekuat apa kita menghalau ujian. Itulah sabar kita. Maka ketika kita ada ujian, meminta tolong kepada Allah itu, semakin kita meminta tolong, maka kita semakin bersabar. Gimana sabarnya? Sabarnya itu lakukan semua ikhtiar walaupun berat, tinggalkan semua maksiat walaupun susah, lakukan semua amal kebaikan walaupun berat. Nah itu sabar. Kebayang nggak kalau ada orang punya masalah, lalu dia bersabarnya itu dengan cara, misalnya apa sih yang paling masalah apa sih Bu yang biasanya berat? Usaha bangkrut misalnya gitu ya. Usahanya bangkrut, banyak saingan dan lain sebagainya. Sabarnya itu adalah dia bermujahadah terus melakukan ikhtiar sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Dia tetap bersedekah, dia tetap berzakat, dia tidak menjual yang haram, dia jaga hubungan baik dengan yang lain dan seterusnya gitu. Terus dia ibadahnya dikuatin, maksiatnya dia tinggalin. Maka masalah itu atas dasar kesabaran, pertolongan Allah bisa turun. Wasta'inu bisabri wassalah, dengan salat. Meminta tolong itu dengan salat. Gimana caranya Bu Sufi? Kalau tadi dalam sabar itu meminta tolong kepada Allah tuh ngalakonan tuh apa? Menjalani ikhtiarnya. Kalau dengan salat ini melobi Allahnya, mendekati Allah. Kalau kita tuh kan ada salat hajat ya. Salat hajat itu biasanya kita pakai untuk hal-hal yang besar gitu ya. Saya tuh punya teman ustazah, beliau tuh salat hajat itu jadi kayak apa ya? Kayak makanan sehari-hari gitu. Anaknya nggak mau makan, salat hajat. Anaknya baca Iqra macet di satu halaman, sholat hajat. Kata saya lebay banget sih, anaknya nggak mau makan mah tinggal dikasih vitamin aja, dicekok pakai lempuyang. Enggak, karena kata dia kalau anak saya nggak makan, nanti dia nggak bisa optimal ibadah, nggak ngaji, susah mau sholat dan lain sebagainya. Itu bahaya kata dia gitu. Itu bahaya. Jadi orang-orang kan kebanyakan kalau berpikir nggak makan, yang kebayang sama mama apa? Nanti anaknya sakit. Kalau sakit nanti kita yang riweh. Nanti kan gitu, nanti nggak sekolah, pelajarannya ketinggalan. Kalau pelajaran ketinggalan nanti nggak naik kelas gimana? Kan gitu tuh kebanyakan emak-emak gitu. Masya Allah, saya mendapatkan pelajaran luar biasa dari beliau. Kalau nggak makan tuh nanti dia sholatnya nggak akan maksimal, dia nggak bisa ngaji. Itu bahaya untuk ibadahnya dia. Sholat hajat 2 rakaat. Anaknya nggak mau makan, anaknya macet di dalam satu halaman Iqra tuh macet, nggak maju-maju, itu sholat hajat Bu. Saya pernah, anak saya macet di satu surat, di satu halaman, terus saya datang ke gurunya, Ustaz kenapa nih anak saya macet gini. Iya Bu, soalnya huruf ininya masih ini, hafalan yang ini masih gini gitu kan. Ya udah saya latih di rumah, beres lulus gitu. Kita mengandalkan diri kita. Teman saya ini enggak, padahal dia doktor lulusan Sudan. Begitu anaknya macet di huruf hijaiyah tertentu, dia sholat hajat. Masya Allah, itu meminta tolong kepada Allah dengan sholat itu luar biasa. Karena di dalam sholat kita akan menghadapi suatu posisi di mana posisi kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ketika kita sujud. Gampang atau berat buat kita untuk yakin dapat pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat? Kalau di ayat ini, di ayat 153 ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di ayat 45 atau 54, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun, kata Allah. Sabar dan sholat itu lakabiratun, lamnya itu lam takkid, menyatakan benar-benar amat sangat. Kabir di situ apa? Susah, berat. Itu enggak ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun
illa 'alal khashi'in, kata Allah, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Adalah orang-orang yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang punya keyakinan, punya zon, punya sangkaan kuat. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Itu orang yang khusyuk. Jadi Allah sendiri yang menyatakan bahwa sabar dan sholat itu la kabirah, berat, kata Allah. Enggak Bu Sufi, sholat mah gampang, cuman 5 waktu doang. Iya, kalau cuman ungkad-ungkad itu apa? Ya gituan doang mah gampang ya. Cucu saya juga udah bisa. Tapi bagaimana kita merasakan bahwa sholat itu adalah forum komunikasi kita dengan Allah, suasana di mana kita berkhalwat dengan Allah sehingga kita yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan, itu yang benar. Kecuali kalau kita khusyuk, kata Allah. Apalagi ketika kita melihat pahala sabar dan sholat. Ya tadi kan saya katakan yang ketiga, kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu pertanda bahwa yang akan Allah perintahkan kemudian di ayat itu adalah sebuah peristiwa, sebuah amalan yang berat tapi pahalanya besar. Sabar dan sholat itu di satu ayat sabar itu disebutkan amalannya bighairi hisab, nggak bisa ditimbang, saking besarnya. Sholat apalagi, sholat itu menjadi wadahnya kita, menjadi bejananya kita. Ketika semua amal kita dipersembahkan kepada Allah, maka bejananya itu adalah sholat. Di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu, di ayat 172, saya hanya membahas di surat Al-Baqarah dulu ya, beberapa. Di ayat 172 itu adalah perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, makanlah, kata Allah, makanlah dari rizki yang aku berikan kepada kalian, makanan yang halal, makanan yang thayyib. Perhatikan dulu ayat 172 atau 173. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang thayyib-thayyib. Kalau di ayat 89 kalau tidak salah, itu perintahnya itu adalah ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang halal dan thayyib. Perhatikan, itunya tuh bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Jadi ketika Allah menyuruh wahai manusia, makanlah yang halal dan thayyib. Jadi perintah makan yang halal dan thayyib itu kepada seluruh manusia. Kenapa coba? Karena rahman rahimnya Allah, karena sayangnya Allah kepada seluruh manusia, maka Allah perintahkan untuk memakan yang halal dan thayyib. Tapi ketika Allah menyuruh untuk memakan yang thayyib, Allah awali ya ayyuhalladzina amanu. Mana yang lebih berat, makan yang halal atau yang thayyib? Kalau yang halal tuh sekarang gampang, iya kan? Udah ada label halalnya. Kalau misalnya di depan ada yang nyembelih, satu nyembelih ayam, satu nyembelih kucing misalnya, itu kan gampang tuh memilihnya. Tapi yang sulit itu yang thayyib kalau buat saya. Thayyib itu apa? Baik, enggak memberi madorot kepada kita. Wih, berat itu sih kalau kata saya mana. Kemarin kolesterol saya 298. Eta ya, mau makan teh masya Allah susahnya keluar dari rumah sakit mah. Di mana ya Bi kita makan?
ke situ ya ayam ya, ke sini sate, ke situ soto, ke sini gulai, ke sini warung Padang. Akhirnya mah udah lebih masuk rumah makan mana aja, nanti kita pilih menu. Dan nggak ada tuh yang bersahabat dengan yang punya kolesterol 298. Tuh untuk nama Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Susah Bu, saya mah beneran. Asam urat, hobi saya pecel, karendok, urap, coba gimana? Ya akhirnya udahlah bismillah aja. Yang penting mah walatus rifu, tidak berlebihan. Kan kalau menghindari yang haram mah gampang, menghindari yang tidak thayyib itu susah banget. Tapi kalau yang masaknya bureki, nasi lewat sama jamur roti cabai hijau, coba gimana tuh? Udah nggak bisa sedikit ngambilnya kalau udah bureki masak, bureki ya. Udah lama nih nggak pesen bureki. Jadi kata Allah, makan yang thayyib. Pakai apa? Pakai iman. Saya tuh paling serem dengan ayat ini karena susah banget ngamalinnya Bu, susah banget. Di surat apa tuh? Al-Fajr ya. Falyanzuril insanu ila tu'amih. Maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Itu menggunakan kata nazoro. Memperhatikan tuh artinya memperhatikan dengan detail. Kira-kira ini teh makanan teh efeknya gimana? Kadarnya yang boleh saya makan segimana? Wah, masya Allah. Kalau mau mengamalkan ayat itu mah jika nanti harus pakai ahli gizi di rumah tehnya, ditimbang gitu makanan ini. Itu untuk nama Bu Sufi makan teh Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, mudah-mudahan tidak memadorotkan kepada tubuh kita. Tapi tetap aja harus tahu diri ya Bu ya. Saya masih tahu diri lah. Gak berani gorengan banyak-banyak, gak berani, satu aja udah, kerupuk sepotongannya, masih makan semuanya walaupun dengan merasa berdosa gitu ya. Dan susah tuh, kecuali kalau kita itu di rumah terus tiap hari dari pagi sampai malam, nah bisa itu mah gampang ya, masak sendiri. Kalau pagi mah masih terkendali Bu, kalau pergi cuma putih telur, rebus tadi apa ya, putih telur, terus rebus singkong, bacem tempe nggak digoreng gitu, masih cantik kalau pagi-pagi, malah solehah. Begitu udah siang di kantor, di luar, abis pengajian, udah berat makan yang taib nih. Al-Baqarah 172. Diawalinya dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Makin dia beriman, iman saya tuh nggak kayak Ustadz Zaidul Akbar ya. Kata Ustadz Zaidul Akbar gini, badan ini titipan Allah, kata beliau. Nanti tuh Allah tuh akan mempertanyakan kepada kita seberapa kita menjaga amanah badan ini. Kan nanti ditanyakan apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita lakukan. Ya Allah, Masya Allah. Semoga Allah menguatkan kita ya Bu. Alhamdulillah dikasih ompong, lumayan lah. Kalau udah ompong teh ya, makan daging teh haroream. Saya mah kalau disuruh milih antara daging sama oncom, saya mah milih oncom ya. Lalu di ayat 178-nya Allah menyebutkan kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan kepada manusia, kepada kalian, kata Allah, melaksanakan qisas. Di ayat 178. Qisas itu berat banget, bukan berat secara secara serem hukumannya, bukan cuma itu. Qisas itu beratnya karena qisas itu baru halal kalau setara banget gitu. Kalau nggak setara, nanti yang zolimnya malah yang dikisos, bukan yang mengkisos, bukan yang dikisos. Misal, si A dibunuh sama si B, maka keluarga si A, keluarga si B itu boleh menuntut si A dibunuh oleh si B. Keluarga si A berarti ya. Keluarga yang dibunuh itu boleh membunuh si B, boleh tuh.
Kenapa? Itu untuk menjaga nyawa-nyawa yang lain, biar orang tuh nggak gampang menghilangkan nyawa orang. Tapi masalahnya, ketika keluarga si A ini membunuh si B, itu supaya impas dan kisosnya halal, maksudnya tidak jadi berdosa buat keluarga si A-nya, kisosnya tuh harus benar-benar presisi, persis banget. Dia harus tahu dibunuhnya bagaimana caranya, pakai alat apa, kemudian posisi orang itu lagi apa, sekuat apa, sedalam apa lukanya, setajam apa goloknya, itu harus sama persis. Sementara kalau orang yang mengkisos, pasti bawaannya kan lebih amarah. Jadi kemungkinan dia membalas lebih dari yang dilakukan oleh si B kepada si A itu banyak. Sedikit aja tuh si keluarga si A itu melakukan pembunuhan kepada si B dengan cara yang lebih menyakitkan daripada si B melakukan kepada si A, maka yang jatuhnya zalim siapa? Akhirnya keluarga si A kan. Yang zalim tuh bukan si B jadinya. Akhirnya yang zalim itu, nah itu beratnya kisos tuh gitu. Jadi kalau kita tidak yakin bahwa kisos yang dilakukan itu tidak membuat kita malah jadi yang berdosa, maka Allah dan Rasulnya tawarkan, mau gak memaafkan? Weh, berat gak tuh? Ada orang anaknya dibunuh tapi terus ibunya harus memaafkan. Wih, Masya Allah, gak semua orang bisa itu. Walaupun ada ya, tempo hari ketika ada santri Husnul ya, yang dibegal, itu ibunya memaafkan begal. Ibunya memaafkan begalnya, dia baiklah gitu. Di luar negeri juga kan ada tuh yang muslim yang anaknya dibunuh. Bisa, tapi itu berat. Tanya orang-orang yang benar-benar imannya kuat, pasti bawaannya tuh pengen ngebales gitu. Nah itu tentang qisas. Tentang saum apalagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diawali dengan perintah seruan ya ayyuhalladzina amanu karena saum itu konsekuensinya berat. Apalagi di bawahnya ada tentang fidyah, ada tentang qada, kemudian ada tentang i'tikaf, ada sedekah dan seterusnya dan seterusnya. Berat. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu memaksimalkan saum itu. Pahalanya gimana? Wih, pahalanya luar biasa. Jangan tanya pahala Ramadan lah ya. Makanya Allah kemudian mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang lebih berat lagi ada di ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Apa itu pengertian kafah? Kafah itu totalitas, menyeluruh. Tapi coba kita perhatikan ya. Ayat 208. Perintah memasuki Islam secara kafah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi perhatikan, udkhulu. Kalau udkhulu itu perintahnya kepada siapa? Kepada satu orang atau kepada banyak orang? Kepada banyak orang. Kalau satu doang udkhul. Udkhulu, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah. Saya mentadaburinya itu begini. Kafah itu dalam pengertian semua umat Islam itu harus masuk ke dalam keberislamannya itu secara kafah. Gak cuma di dalam masalah ibadahnya, tapi masalah sosialnya, cara penampilannya, cara berbicaranya, cara bertetangganya, cara dagangnya, cara muamalahnya, cara berpolitiknya, cara berolahraganya, cara berkeamanannya, semuanya totalitas. Itu kafah. Kira-kira ada gak manusia yang bisa menjadi kafah kalau dia sendirian? Bisa nggak? Susah. Coba saya ambil yang sederhana aja. Zaman dulu ketika ibu saya masih hidup, beliau PNS, gajinya tuh kan cuma lewat satu bank.
Dulu tuh banknya apa? BRI. Saya SMP, kemudian ada BJB. Ya cuman itu, udah nggak ada pilihan. Riba semua itu udah. Hakon udah itu riba. Terjebaklah semua orang dengan riba itu. Bagaimana kita melepaskan diri dari riba yang sudah sistemik seperti itu? Bisa? Ya jangan main bank Bu Sufi. Ya bisa mungkin ya. Tong urusan dengan bank aja gitu. Tapi yang masalahnya pegawai negeri gimana? Emang mau ngambil gajinya ke Departemen Keuangan gitu tiap bulan di amplopan gitu? Nggak mungkin kan? Maka kemudian perlu sebuah sistem yang sangat luar biasa, yang sampai kemudian sekarang ini amal jariahnya Bapak Soeharto ya, semoga mengalir pahalanya atas beliau ya. Dimanapun ceritanya beliau, jariah beliau tuh banyak kalau menurut saya. Itu yang mengawali bank muamalah tuh beliau. Jadi dulu saya ingat tuh, PNS tuh diminta untuk sharing, ditawarin tuh, mau dipotong gaji berapa. Itu tahun berapa ya? Itu saya SMA 85, tahun 85 86 lah ya, saya SMA. Itu ditawari untuk membeli saham bank muamalah. Ibu saya tuh ikutan 500.000 dan itu nggak dikembalikan sampai sekarang. Jadi bank muamalah sekarang itu jariahnya para PNS di tahun itu tuh. Berapa itu kan? Sekarang kita kan ada banyak bank syariah, kita sudah tidak bisa lagi beralasan tuh. Kenapa ibu nggak terlepas dari riba? Nanti ada di ayat 278. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, tinggalkan sisa-sisa riba kalian. Kata Allah. Sekarang udah nggak ada alasan lagi. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, kafah itu semua elemen muslim harus bergerak baru bisa kafah. Kalau cuma seorang aja melaksanakan ibadah-ibadah fardiyah, dia nggak bisa kafah. Dulu kita pengen menutup aurat, Masya Allah kan, luar biasa tuh perjuangannya. Pakai kerudung sampai di pintu gerbang dibuka. Nanti mau pulang ke kamar mandi dulu, pakai kerudung lagi. Nggak boleh pakai rok panjang, kita pakai kaos kaki sampai lutut kayak pemain bola. Coba dulu tuh, waktu kuliah nggak boleh nggak boleh kelihatan, harus kelihatan telinga, jadi nggak bisa pakai jilbab. Kita protes, tangkepin gitu kan. Zaman dulu tuh, zaman demo lautan jilbab, zaman saya. Tapi itu tetap kita nggak bisa. Akhirnya ada temen yang pindah sekolah, ada yang bertahan bongkar pasang, istilahnya tuh zaman saya tuh dulu bongkar pasang jilbab seperti itu. Nggak bisa, karena itu harus semuanya bergerak. Sampai kemudian kita bergerak di ranah politik, kita perjuangkan, akhirnya bisa deh sekarang. Walaupun kadang suka sakit hati ya, kalau ingat perjuangannya dulu gitu. Terus sekarang ngelihat anak-anak boncengan, pakai kerudung, naplok di tunggung, nih di kebun raya itu Bu, kalau jam cucurak, hari-hari cucurak itu, cucurak juga yang pacaran. Mumpung belum puasa, puas-puasin pacaran itu pakai kerudung. Ya Allah, di media sosial sekarang jilbab tuh udah bukan identitas kesolihan, apalagi bukan identitas keislaman. Ada kan yang punten ya, yang dari agama lain gitu pakai jilbab terus di media sosial membuka ruang diskusi dan lain sebagainya. Jadi kafah itu kalau semua elemen digarap dan semua orang bergerak, nggak bisa kita kafah. Makanya berat nggak? Berat. Aspek ekonominya, sosialnya, budayanya, politiknya, keamanannya, aspek ibadahnya, semua harus diurusin. Makanya kalau ada orang masih nyinyir, kok cuma jadi pebisnis, nggak jadi ahlul Quran gitu, kok jadi politisi, nggak jadi ustadz aja gitu, itu parsial.
Harus diurusin semuanya dan itu perkara berat. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Saya pernah menyampaikan materi ini khusus tentang pengertian kafah itu seperti apa. Kalau nggak salah ada di YouTube sudah saya ini. Fisil kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan dalam kafah itu janganlah kamu mengikuti khutuwatnya syaitan. Khutuwat itu apa? Gaya, style, kelakuan gitu ya. Jalannya innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita mau memasuki Islam ini secara kafah, berhati-hatilah dengan khutuwatnya syaitan, dengan tipu dayanya setan, dengan gayanya setan, jalannya setan. Karena kata Allah, itu musuh yang paling nyata, yang paling berat ketika kita mau menyempurnakan keislaman kita. Makanya saya pernah sampaikan bahwa doa pertama ketika seorang anak itu lahir, ternyata bukan doa supaya anak itu sehat, soleh, bertakwa, beriman, tidak. Doa pertamanya apa? Gimana doanya, Bu? Gimana doanya? Didoakan satu-satu dengan nama anaknya untuk dijauhkan dari godaan setan. Ayo sebut aja nama anaknya siapa, terus bacain doanya. Ibu, nama anaknya siapa? Nama anaknya siapa berarti? Fathan. Wa inni sammaituhu Fathan. Wa inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Itu doa pertama yang harus dibacakan oleh orang tua ketika anaknya lahir. Pas borojol, pas diberi nama, itu doanya. Udah belum? Belum? Ya udah ngelahirin lagi atuh. Kan biar diamalin doanya atuh. Gak apa-apa ya kalau kemarin waktu lahiran kita tidak menggunakan doa itu, baca dari sekarang. Mulai sekarang baca. Ma, aku pergi sekolah dulu ya. Iya. Wa inni sammaituhu syahid wa inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Bukan, surat Al-Imran ayat 36. Kayaknya di catatan ibu yang dulu-dulu udah ada deh. Atau di buku doa yang punya saya itu? Nah di situ ada buku apa itu 40 Robana ya. Nah itu ada di dalamnya, ada. Coba perhatikan doa tentang yang lain itu anak-anak tuh kumbu general. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, Rabbana hablana Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Minta anak rajin sholat, anak yang bersyukur, anak yang soleh, anak yang baik, anak yang bertakwa dan seterusnya. Itu zuriyah, disebutnya zuriyah, keturunan umum. Kum gitu ya, general. Tapi ketika meminta anak kita jauh dari gangguan setan, harus disebutin satu-satu, name by name. Kenapa? Karena setan mah ngegodanya satu-satu kan. Ini kalau setan lagi ngegoda ibu-ibu yang lagi taklim kan dia nggak nolol dinu pantau itu. Sing tarunduk semua fu, sehingga fokus semua fu, enggak kan? Yang satu dibisikin gantung gitu. Yang satu dibisikin Bu Supi meni enggak enak pisan si taklim teh. Ada yang satu lagi dibisikin kerudung Bu Supi jika nanti nyengsol dah. Oh ayo gitu kan macam-macam. Sehingga godaannya itu satu-satu ketelinga dengan godaannya macam-macam. Makanya kalau untuk ke anak itu kita didoakannya harus name by name. Mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, di Al-Qur'annya itu yang didoakannya itu dan Maryam. Itu kan doanya Hannah ya, ibunya Maryam. Makanya di situ wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Surat Al-Imran ayat 36. Kalau ayat 38-nya itu doa di ayat 38-nya itu doa supaya anak menjadi anak yang baik. Ini juga tidak terlalu populer, boleh dihafalkan ulang ya.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Kalau Rabbi habli minas sholihin, minta anak yang solih. Kalau ini minta anak yang baik. Apa bedanya Bu Suli, solih sama baik? Apa bedanya? Kalau solih itu kaitannya dengan integritas, ibadah, transendensi gitu. Kalau baik itu kata Ustaz Abdul Somad, kaitannya tuh dengan performa. Jadi fisiknya sehat, cantik, pekerjaannya bagus, gajinya keren, gitu. Akhlaknya baik, tutur katanya baik, itu. Kalau soleh itu di dalam Al-Quran terkait dengan sholat, Al-Quran terkait dengan iman, kemudian terkait dengan semangat beramal salih, dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, itu salih. Kalau baik itu terkait dengan performa. Kebayang nggak ya kalau kita punya anak udah soleh, ganteng, pinter, jabatannya tinggi, gajinya tinggi, tata keramanya bagus, wah masya Allah. Itu ayat 38 nih. Itu doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Nah ya, kata Allah, jadi berat menjalankan Islam secara kafah itu, maka Allah mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berikutnya apa lagi? Nah, ini nggak kalah berat, dari ayat 254 sampai 270-an. Itu membahas tentang infak. Ada di ayat 254, 264, 267 yang diawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dulu saya pernah bahas tentang adab bersedekah, berinfak, itu bahasannya dari mulai ayat 254 sampai kemudian ayat 272 kalau tidak salah. Itu tentang adab infak. Di ayat 254 Allah menyebutkan, mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, mengingatkan kepada kita supaya kita berinfak sebelum datang kematian. Nah, ini catatan. Kenapa? Karena nanti sesudah datang kematian kita tidak lagi bisa berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Alhamdulillah. Saya ini masih belum 100% sehat ya, mohon doanya. Makanya teman-teman yang di TikTok agak lama ya menunggu Bu Sufi live. Karena kemarin saya disetrap juga Bu sama TikTok. Saya bahas sesuatu tiba-tiba tring, terus ada laporan Anda melanggar apa. Jadi saya disetrap kemarin beberapa minggu gak bisa live. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bay'un fihi. Berinfaklah sebelum datang suatu hari di mana kamu nggak bisa bisnis lagi, kata Allah. Nggak bisa lagi melakukan perdagangan, nggak bisa lagi melakukan apapun dengan harta kamu, maka berinfaklah. Di dalam di dalam sebuah hadis ya, saya pernah jelaskan nggak ya tentang 8 pintu kebaikan. Kalau nggak salah bulan lalu ya, jelasin 8 pintu kebaikan. Yang di hadis wasadaqatun burhanun, dan sedekah itu adalah cahaya. Sedekah itu beratnya di mana? Karena seringkali ketika kita, kan kalau yang lain-lain, misalnya kita sholat, ada yang lepas gak dari diri kita? Ada yang harus kita keluarin gak? Untuk orang lain? Gak ada. Kalaupun kita beli mukena bagus, ya kita pakai. Kita beli sajadah yang bagus, kita pakai untuk sholat. Tapi ketika kita bersedekah, ketika kita mengeluarkan sesuatu dari harta kita, rasanya tuh ada yang lepas, ada yang kurang, ada yang berkurang, ada yang keluar. Itu beratnya. Karena Allah Maha tahu bahwa fitrahnya manusia memang punya rasa memiliki yang besar terhadap harta, terhadap dunia. Beratnya tuh di situ. Segimana iman seseorang,
Sekuat itulah infaknya. Kita lihat bagaimana di dalam sejarah. Kita lihat bagaimana di dalam sejarah bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab itu bersaing kan gitu. Ketika Rasulullah akan perang, ayo siapa yang mau infak? Lalu kemudian Umar bin Khattab, saya sepertiga ya Rasulullah. Abu Bakar datang, saya semua ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang, lalu yang sebelah timbangannya itu adalah iman seluruh manusia, enggak akan lebih berat dari imannya Abu Bakar. Makanya beliau diberi gelar As-Siddiq, karena beliau itu berimannya tuh tanpa pertanyaan. Makanya disebut As-Siddiq itu karena dia selalu membenarkan. Kalau yang lain tuh suka ada aja bertanya, ya Rasul, ini perintahmu atau perintah Allah? Ada tuh ya, ketika Rasul akan merumuskan strategi perang, perang apa waktu itu ya, perang Khandaq kalau tidak salah. Itu ada yang bertanya, ya Rasul, ini pendapat engkau atau pendapat Allah atau perintah Allah? Ini pendapat saya. Kalau begitu boleh nggak saya usul, gitu kan? Masih ada pertanyaan. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah mempertanyakan apapun perintahnya Rasulullah. Dan beliaulah yang setiap ditanya. Jadi Rasul itu kalau bertemu dengan sahabat itu suka bertanya gini, siapa yang tadi malam tahajud? Siapa yang tadi subuh sedekah? Siapa yang tadi pagi sudah membantu istrinya? Siapa yang sudah berbuat baik pada tetangganya? Gitu tuh. Dan hampir semua pertanyaan itu yang pertama ngacu adalah Abu Bakar. Insya Allah. Semakin kuat imannya, semakin mudah untuk bersedekah. Karena itu perkara yang berat. Makanya salah satu di surat Al-Munafiqun ayat 10 ya, salah satu penyesalan ahlul kubur itu adalah sedekah. Ya Allah, sekiranya engkau mengembalikan aku ke dunia, fa'asaddaqu, aku akan bersedekah ya Allah, benar. Karena memang berat. Ya jujur aja lah kita sehari-hari gitu. Kalau mau ngisi keropak, di dompet ada yang merah sama yang biru, yang dikeluarin yang mana? Cenderungnya kan kita pengen ngeluarin yang biru, apalagi kalau ada merah, biru, hijau. Merah, biru, hijau, ungu. Merah, biru, hijau, ungu. Coklat, abu, merah lah ya. Berat kan itu tuh. Karena cenderung kita mikir, nanti kalau semua saya sedekahin, saya wakafin ke masjidnya Bu Sufi, nanti saya makan gimana? Kan cenderung gitu kalau kita mah. Hanya orang-orang yang beriman, kayak Imam Syafi'i itu. Kan ada yang bertanya kepada saya ketika menjelaskan Imam Syafi'i itu, nanti ya saya bahas. Imam Syafi'i itu kalau saum, beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran. Terus ada yang bertanya, Bu Sufi, tadi aku mahal ke bukana. Kan kalau kita mah ya, saya misalnya itikaf sama ibu-ibu yang 3 hari hatam. Di sini pernah nggak? Coba deh Bu, 3 hari ini tempatnya enak banget, ya Allah. Enak banget. Di masjid lain tuh saya kalau 3 hari hatam tuh melihara dong, udah kipas gitu. Panas dari ini pun enak banget. 3 hari hatam itu dari jam 7 sampai jam setengah 5. Hatam 3 hari. Kemarin peserta terakhir tuh 45-an. Dan sekarang yang 10 lebih banyak. Insya Allah. Nah kita makan balik gitu teh, pulangnya jangan sore-sore ya Bu Sufi, kan kita masih harus nyiapin buka, kan kita begitu ya. Terus ada yang nanya ke saya, Bu Sufi, hari Imam Syafi'i kalau ngaji terus gitu mikiran buka tuh gitu. Beliau mah udah gak mikir Bu, udah gak mikirin gitu. Karena beliau punya keyakinan gak mungkin Allah gak ngasih rezeki untuk dia yang berbuka. Dan benar ternyata gitu, ketika beliau tuh terus ya ada aja gitu yang ngasih kayak apa gitu. Di waktunya buka dia buka, ya nyari ada ketemu, ya beli ada ketemu gitu kali ya. Nah itu kan udah levelan luar biasa tuh ya.
Kalau kita kan masih kalkulatif kan gitu, mikir di level iman yang masih kalkulatif. Nah, beratnya sedekah itu begitu. Wallahu a'lam. Di ayat 278 yang tadi 264, 267 itu masih tentang infak ya. Kalau di 264 itu kalau tidak salah yang wala tabtilu sadaqal bil manni wal adha, jangan engkau membatalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut sedekah kita atau diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Biasanya ada orang sedekahnya mah besar tapi diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Ih, kamu tuh kayak kalau nggak saya tolong kayaknya tuh nggak bisa hidup dah waktu itu. Itu menyakitkan. Maka kata Allah, pemberian kata maaf itu jauh lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Karena begitu kita bersedekah kemudian diikuti dengan perkataan yang menyakitkan, batal tuh pahala sedekahnya. Wala tabtilu, kata Allah, jangan kamu batalkan pahala sedekah itu dengan menyebut-nyebut itu. Menyebut-nyebut itu ada dua maknanya. Menyebut-nyebut itu untuk diri sendiri. Jadi sama kitanya tuh ke diri sendiri tuh disebut-sebut, saya tuh tadi udah sedekah, udah banyak. Terus disebut-sebut gitu, diingat-ingat aja gitu. Atau disebut-sebut ke orang lain tuh ke orang yang menerimanya atau ke orang selain yang menerima gitu. Disebut-sebut terus batal udah itu sedekahnya. Kata atau wala tubatil. Apalagi kalau disebutnya dengan perkataan yang menyakitkan gitu. Kadang-kadang kan orang yang butuh juga punya harga diri ya Bu ya. Ketika disebutkan itu tahu gitu mendingan gak usah dikasih lah gitu. Tapi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan yang baik. Bukan dengan yang sisa, bukan dengan yang buruk, bukan dengan udah yang kepake. Itulah ukuran keimanannya. Maka salah satu ukuran keimanan seseorang itu adalah ketika dia memberikan apa yang dia cintai. Berat tuh. Kita masih di level Bu Sufi kapan mau ada barbeque? Barbeque itu apa? Barang bekas berkualitas. Jadi saya suka teman-teman dimanapun berada kalau mau gabung ayo. Saya suka ngadain barbeque, mulai dari pakaian, alat-alat rumah tangga, sajadah, mukena, spray, anduk, barang-barang rumah tangga, sepatu, tas, dompet, apa aja gitu. Saya tuh suka ngelapak di garasi rumah saya. Itu dananya kemana? Buat Palestina. Nah biasanya ibu-ibu suka pada nungguin, Sufi kapan mau barbequean? Lemari saya udah penuh. Sementara ini udah 3 kali nih BSI. Oke. Jadi kalau ibu-ibu mau mangga. Kalau mau nyortir, Bu Sufi ini berlian saya kebanyakan mau di barbeque gitu boleh. Cincin saya kebanyakan mau di barbeque boleh. Pernah kemarin ada yang ngebarbeque motor. Jadi ya mungkin buat dia motornya sudah tidak terlalu bagus lah gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian ada yang barbeque sepeda lipat. Ya alhamdulillah lah. Ada aja gitu. Jadi kalau kita tidak bisa berinfak, berilah jalan orang lain supaya bisa berinfak. Jadi kalau barbeque itu saya dua, orang yang punya barangnya berinfak, orang yang membeli barang pun jadinya berinfak kan. Karena hasil penjualannya saya salurkan untuk Palestina. Kalau mau mangga ya, kalau udah banyak tuh tasnya udah ada 20 kan ya, sok 10 nak kamu sufikan lah ya. Kadang-kadang kita punya banyak tumbler sampai berpuluh-puluh tuh tumbler teh ya. Dari souvenir nikahan lah, dari apa udah turun-turunin Bu. Kalau pokoknya prinsipnya kalau ada barang yang dalam setahun nggak kita pakai berarti kita nggak membutuhkannya. Punya baju kadang-kadang dipakai itu lagi, kerudung yang dipakai tadi kan gitu, tas itu lagi gitu kan. Ayo Bu, saya di bulan ini kapan ya? Adalah satu tanggal yang kita akan barbequean.
Teman-teman yang di berbagai penjuru Indonesia, kalau mau ikut barbekyuan boleh ya. Kalau punya barang-barang, tapi jangan yang jelek-jelek banget. Kadang-kadang suka ada bu barbekyuan tuh meni Allah ya baju guys jika lap gitu. Kadang-kadang suka saya iniin aja bu. Sekarang ada bank sampah kain di sektor 6. Jadi kalau misalnya barang pakaian yang udah lusuh banget gitu ya, nggak layak kita berikan kepada orang, di sektor 6 nih ada bank sampah pakaian. Jadi punten, misalnya pakaian dalam kita kan suka bingung tuh ya, ininya kemana gitu, itu digunting-gunting aja di kilo nanti ke situ. Saya juga belum pernah tapi dikasih tahu sama temen, lihat di medsosnya ada, nanti saya kasih tahu ya, ke dekat padahal ya dari sini ya, tinggal nyebrang doang, tapi nggak populer. Nah jadi kadang-kadang yang gitu tuh udah sampai sekarung tuh pakaian-pakaian yang enggak ini. Jadi kalau Salimah waktu ada bencana tuh kan, waktu ada bencana ngumpulin baju, orang tuh cenderung mumpung ada barbekyuan Bu Sufi, cuci gudang, cuci lemari gitu, baju-baju yang udah gitu keluar-keluarin gitu. Jadi kalau diberikan tuh yang baik. Gimana caranya kalau mau berdonasi Ustazah? Kalau mau berdonasi dengan uang, ya nanti saya tinggal kasih nomor rekening Palestina. Kalau mau berdonasi dengan barang, tinggal dipaketin ke rumah saya. Nanti kalau mau ikut barbekyuan juga boleh. Kadang-kadang suka ada ibu-ibu yang ikutan barbekyuan di garasi rumah saya. Kemana ngehubunginya ya Bu? Kalau mau DM saya aja ya. Nanti saya kasih tahu alamat rumah saya. Kalau saya dikasih tahu di sini, nanti ibu-ibu pada datang, saya repot. Insya Allah ya. Biasanya berapa bulan sekali ngadain, berapa bulan sekali ngadain. Masya Allah, ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita itu, saya tuh suka ngenes gitu kalau lagi barbecue tuh. Itu mereka tuh ya rebutan mukena, rebutan sajadah, rebutan spray, rebutan anduk. Masya Allah, maksudnya barang-barang yang menurut mereka tuh kalau mau beli teh mahal gitu. Quran kan kita mah di rumah punya berbagai versinya Quran teh Bu. Itu ada orang yang di rumahnya tuh ya cuma satu Al-Qurannya gitu. Kenapa? Karena buat mereka beli Al-Quran 100.000 teh mahal. Yang penting kan masih urusan perut gitu kan. 100.000 itu sama dengan beras berapa kilo tuh? Iya kan? 10 kilo. Buat mereka itu 10 kilo udah setengah bulan sendiri. Sayang kalau dibeliin Al-Quran, dibeliin mukenanya suka hitam-hitam gitu ya. Jadi itu rebutan Bu. Kalau saya bikin barbekyuan, itu yang paling sering rebutan itu spray, mukena, sajadah, anduk. Sering. Buat kita kan, ya apaan sih anduk? Ya apaan sih sajadah? Kita sajadah banyak di rumah saya sajadah tuh, tiap jamaah yang umroh mesti ngasih sajadah. Banyak. Kemarin ada ibu-ibu tukang dapur gitu, tukang dapur di masjid. Bu, boleh nggak saya minta sajadah itu di masjid? Ya kamu lihat tuh teman di masjid. Saya bilang, kenapa emang? Saya sadar punya cuma satu, terus udah jelek, coba bayangin. Saya bilang, ya Allah, untung kamu ngomong. Kalau nggak ngomong bisa saya dosa. Itu saya kenal sama dia nggak punya sejadah, pengen sholat, sajadah di rumah saya numpuk. Udah kita keluarin. Nah itu tuh saatnya kita mengeluarkan barang-barang yang supaya kita bebas hisab gitu. Bebas hisab. Karena kan semua barang itu dihisab. Kata Rasul, dari mulai angin ke tengkukmu, yang semilir ke tengkukmu sampai dengan Al-Quran di tanganmu akan dihisab oleh Allah semua. Jadi kalau barang-barang di rumah kita banyak yang ngejugruk aja nggak pernah dipakai-pakai bertahun-tahun, udah keluarin aja deh. Keluarin benar, daripada kita pusing nanti di yaumil akhir. Mending udah keluarin. Kalau ibu-ibu susah untuk ngirim barangnya ke Bu Sufi, bikin aja sendiri. Ini saya ini ya rekening, kalau saya pakainya KNRP. KNRP itu nomor rekeningnya 72004 kali 4005. Nih rekeningnya saya tuliskan di komen ya. BSI KNRP. KNRP itu Komite Nasional untuk Rakyat Palestina.
72 kosongnya 4 kali 4005. Kalau tidak salah insya Allah. Rasanya sih saya hafal, mudah-mudahan nggak salah. Kalau salah di komen ya teman-teman. Kalau mau share barang boleh nanti di DM ke saya, nanti saya kasih alamat rumah saya, nanti dikirimkan ke rumah saya insya Allah. 72 kosongnya 4 kali 4005. Saya ininya kerjasamanya dengan KNRP atau Adara Railing Internasional, Bank BSI. Usahakan sedekah subuh setiap hari, Bu. Usahakan sedekah subuh setiap hari walaupun 10.000, 20.000 untuk Palestina. Karena di hari itu kita akan makan banyak. Iya kan? Pagi-pagi kita sarapan, nanti pulang taklim jajan toprak lah, somai lah, siang makan, minuman kita banyak. Malu kalau kita berenak-enak gitu, sementara saudara kita di sana bayi banyak yang mati kelaparan gitu ya. Jangan pikirkan begini, Bu Sufi kapan nyampe-nya? Orang di blokade. Ada tuh yang begitu kan, saya mah nggak percaya kalau saya mau sedekah itu emang nyampe ke rakyat Palestina. Kemarin Salimah kirimin mobil, Bu, itu tertahannya di pintu 4 bulan. Itu mobil ambulan, kita ngirim ambulan 4 bulan. Begitu dibuka, masuk, tutup lagi. Jangan pikirkan kapan uang kita nyampe ke sana, tapi pikirkanlah uang kita nyampe ke dalam catatan Allah. Jadi ketika kita tiap subuh bersedekah subuh, boleh jadi kapan tahu nyampenya ke saudara-saudara kita di sana gitu. Tapi ketika kita keluarkan dari rekening kita, hari itu juga masuk ke hadiratnya Allah, gitu. Masuk ke catatannya Allah. Jadi nggak usah dipikirin. Kan bisa jadi karena kebaikan kita kemudian diterima Allah, itu jadi sebab pertolongan Allah. Jadi pagi-pagi itu nih ritualnya, kalau ibu-ibu punya m-banking, pagi-pagi setelah sholat subuh, sebelum kita tilawah, sebelum kita zikir, buka dulu m-banking, sedekah subuh, niatkan sedekah subuh. Sedekah subuh itu kan spesial ya, didoakan oleh malaikat. Jadi awali hari itu dengan bersedekah, apalagi ini hari Jumat. Setiap hari lah. Saya yakin kalau kita setiap hari sedekah subuh 10.000, 20.000, nggak akan mati kelaparan keluarga kita ya. Wallahi nggak akan. Enggak, kalau saya mah udah aja setiap subuh aja. Setiap subuh buka. Ya sepunyanya kita lah. Rekeningnya ada berapa? Bisa 10.000, 10.000 tiap hari istiqomah, 20.000, 20.000. Coba ibu kalau keluar rumah sehari, parkiran habis berapa? Iya kan? Kita harus nyediain receh itu lumayan. Kalau keluar tuh minimal 10.000, 20.000. Tiap bunderan, masuk ke ATM kita ada parkiran lagi, masuk ke ini ke kantor ini dapat 10.000 lah habis. Itu teh yang ya kita nggak tahu tuh orang yang kita kasih teh sholat apa kagak. Kan Bu Yahya mengharapkan kita bersedekah pada orang yang tidak sholat, karena kita memberi tenaga kepada orang yang bermaksiat. Jadi nanti infak kita tuh dipakai bermaksiat. Auzubillah. Jadi kalau pagi-pagi kita sedekah subuh itu paling tidaklah menutupi rasa malu kita di hadapan Allah terhadap saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Kan kalau kita keluarin 10.000 tuh nggak nyampe tahu sebungkus, Bu. Tahu sebungkus sekarang udah berapa? Keluarin. Kalaupun kita tidak bisa mengeluarkan yang terbaik seperti di dalam Al-Baqarah tadi, paling tidak kan Allah tuh menyukai yang walaupun kecil tapi istiqomah. Nah nanti nomor ini di rekening ibu
ditandain bintang di favorit. Jadi nggak usah ngapalin udah tiap subuh gitu 10.000. Atau kalau kita punya hajat tertentu, Bu, sedekah itu bisa jadi wasilah kata Rasul untuk tolak bala. Anak kita sakit, cucu kita sakit, anak kita kesulitan ngerjain skripsinya, kesulitan ngejar-ngejar dosen pembimbingnya, itu kan banyak tuh. Sedekah, Bu, sedekah subuhnya niatin tawasulnya untuk itu, insya Allah. Mudah. Tapi yang ya itu hanya iman yang membuat kita kemudian jadi rajin gitu ya. Insya Allah nggak akan kelaparan, nggak akan jadi berkurang. Ibu Sufi gara-gara setiap hari saya jadi nggak bisa bayar listrik, enggak. Wallahi beneran, insya Allah bisa. 10.000 sehari aja kan berarti cuma 300.000 kan, Bu, sebulan. Coba pulsa kita serumah berapa? Kalau di rumah kita ada 3 orang aja, satu orangnya 100.000, udah 300.000 tuh pulsa doang. Masa untuk sedekah untuk akhirat kita itu bukan untuk orang Palestina, bukan. Udah jam 10 ya. Coba. Baik. Yang terakhir di surat Al-Baqarah itu ayat 282 itu tentang pinjam meminjam, gadai menggadai. Ini ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Ayat 282 Al-Baqarah itu dari awal halaman sampai akhir halaman itu cuma satu ayat, isinya tentang adab tata cara fikih di dalam pinjam meminjam dan gadai menggadai. Berat banget, banyak orang yang sekarang mengabaikan ya, yang utang piutang kata Allah harus dicatat, harus ada saksi. Ketika tidak dicatat, tidak ada saksi, bisa jadi ada salah satu orang yang dirugikan. Makanya Allah mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena berat untuk menjaga adab. Misalnya saya pinjam ke Bu Atik, ada Bu Atik inilah udah kenal ya, berarti pinjam ya, nggak ada saksi nggak boleh. Tetap harus ada saksi, minimal suaminya Bu Atik sama suaminya saya gitu. Karena itu perintah Allah. Saya banyak dicurhatin emak-emak yang biasa kan kalau kita punya minjemin ke orang, biasanya kan pas giliran lagi galakan yang minjem kan biasanya gitu ya. Bu Sufi, saya tuh pertanyaan saya dicatat enggak? Saya bilang pinjam meminjamnya ada saksi enggak? Enggak. Kasarnya mah derita loh. Karena nggak mungkin ketidakberkahannya tuh jadi begitu gitu. Salah satu ketidakberkahannya tuh orang jadi malas bayar, orangnya nggak ingat untuk bayar dan seterusnya. Makanya kalau itu bukan karena nggak percaya, karena itu perintah Allah, di situ ada keberkahan insya Allah. Apapun itu dicatat. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah jam 10 ini hari Jumat. Terima kasih ya teman-teman sudah ini. Yang mau ikut sharing barang-barang untuk barbekuannya Bu Sufi, boleh di DM, nanti saya share alamatnya ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Ibu Barakallah. Alhamdulillah.